beda. Oke, menarik. Dan langsung aja kalau gitu, kita akan masuk dalam drafting phase dari game yang kedua. Kita bakal lihat dulu dari segi mappingnya. Akan menuju ke arah mana, karena tadi dengan Expanding Dangerous Grass, request nih ya, request dari Nah. Wow! Keren. Kalau dia beneran nebak dong. Lah, tadi gue juga. Lu nebak pas udah keluar dong. Ya, itu yang lu nggak lihat mungkin. Oh iya, itu yang mungkin gua nggak lihat. Tapi wow, sudah cukup banyak ya pilihan-pilihan hero yang dipilih oleh tim Liquid ID maupun dari Geek. Dan sejauh ini nggak ada band ke arah Fanny sih. Masih ya. Nah, tapi sekarang Fanny bisa dilawan. Karena Hylos. Ada Hylos. Iya. aku juga kepikirannya gitu. Oh, Iya. pasti Hylosnya nyimpan skill satu buat Fanny. Pasti udah santai aja. Aku tempelin jungler atau mungkin siapa yang dibutuhkan buat di cover. Biarin Fanny-nya masuk, kecolok ya. I will choose my own path. Okay, Tetap no, sama, no Arlot juga. Wede, Support support system Balo ini. Calon. Waduh. Calon. Wow. Pantes bok boleh gacar. Kan juga ada support system kan hari ini? Nggak ada. Oh nggak ada. Gak dibawa. Memang gak ada. Oh memang gak ada. Oh yang duduk di depan bukan tadi? Aduh, masuk mak moba nih kayaknya. Nggak gosip kita, lagi dia. kita balik drafting. Kan aku kan cuman ngeliatin yang ada di sosial media aja. Makes lagi sama siapa gitu kan. Sama Om Wawa, Sama Kak Om Nevin, sama Wawa, Bang Rika. bener. Ya, nanti kita makan bareng ya. Oke. Sapu terus. Ada Atlas juga yang sekarang di band. Kalau tadi kita sempat ngeliat Kalea. Yep. Masih masukkah untuk ke dalam list banding nantinya? Dari kaliannya Baloy. Iya. Menurutku masih sih kalau mau di band. Masih sih. Ya karena emang salah satu yang power juga ya. Karena kan Baloy itu kalau pakai hero-hero surprise kayak Kale ya, kayak Hellcard juga emang ngeri banget, Vin. Dia tuh emang punya power yang kayak dia bahkan instingnya tuh bisa tahu gitu loh. Kira-kira damager-nya ini lagi nunggu di mana, lagi ngehold di mana. Dia bisa langsung flicker, langsung inisiasi ke situ dan itu emang wajib diwaspadain. Tapi kalau kita berkaca dari game sebelumnya nih, harusnya Fanny nggak sih? Tetapkah? Enggak sih Fanny. Enggak sih ya, Enggak menurut sih. aku. Lepas lagi berarti? Menurut Iya. aku Romer. Ya. Oke. Oke. Karena ada banyak banget yang harus dipikirin ya memang. Ya. Dengan opsi yang sangat banyak dari Baloy sendiri. Ya atau kalau mereka memang mau tutup Suyo mungkin junglernya sekalian. Oh, Fanny, oke. Respect aja Om. Respect ya. Ricardo mentality. Jangan, gak usah yang terlalu ini banget. Biasa aja. Oke, Geek ya. Mereka bakal mau Baxia. Baxia sudah diambil. Aku tahu Om, Apa tuh? bisa di flex. Kita lihat. Oke, menarik sih. Memang bisa di flex juga buat Kita Baxia. lihat. Selain itu juga bisa di naik Menurut pick aku ya. tumbalin Baxianya bikin enak jungle-nya. Bisa. Baxia Yves juga oke sih, tabrak. Buat kristal slow. Oke. Kita lihat ya Om. Nah kalau untuk Liquid ID, menghadapi pilihan kayak gini, jungler seperti apa yang mereka butuhkan? Ya, Suyo lagi. Suyo ditabrak Baxia lumayan juga ya. Iya. Lumayan juga, tapi Suyo ya oke lah. Fighter mungkin bisa keluar sekarang. Oh. Tapi udah terbatas ya, fighter. Ya Suyo Sora. Masih Cuman ya? berubah Hylosnya doang. Iya, Oh bener, draft yang hampir persis lah. iya. Dulu Ya. ganti Hylos. Dan minimal mereka gak lihat Fanny lah sekarang ya. Iya. Tenang dong. Rate-nya tinggi banget Om. 134. Waduh, udah mau lari tuh. Apa tuh? Glue. Blue. Oh. Berarti Baxia masih ke jungler berarti ya? Oh, Baxia udah fix jungler? Hah? Ya tinggal cari Romer satu. Gak ada jungle lagi ya? Atau Khalid Eve di midnya lagi? Baxia kalau di jungler. Dari Karena- agresif early ya. Ya karena Baxia Jungler menurutku juga sudah cukup ya. Damager mereka ada di Pakito, ada di Cloud juga. Glow. Kenapa harus gitu ya? Ada back sound. Oke, secara draft, siapa yang akan lebih unggul di game kedua ini Ricardo? Aku lebih suka Geek, by draft Oke, ya. dari by Make draft It? kali ini. TLID. Dari- Masa? Maaf, ada Gak Suyo, apa-apa, Zuxin, gak Hylos. masalah. Iya, aku TLD juga. Oke. Oh juga tim Iya. Liquid ID. Kak Nevin apa? Loh, kok aku ditanya juga ya? Saya dong. Ya biar sama dong. Sama. biar dong. Udah lu ikut gua aja, Geek. Udah. Aku yaudah Geek Ya aja Geek deh, ya, biar biar adil dua-dua, ya. biar dua-dua. Aku tim Geek bukannya dukung Geek. maaf Geek. Maaf. Kan by draft, by Gak draft. apa-apa, nggak secara keseluruhan tetap prediksinya ke arah Geek kan. Tapi ini khusus untuk dalam game kedua, kita akan segera melihat akan jadi seperti apa. Apakah kemenangan beruntun bisa dipegang oleh Geek atau tim Liquid ID akan mematahkan kemenangan beruntun tersebut bersama Papulu dan juga Aul. Terima kasih Nevi. Sama-sama.
Mantap, make it objektif ya. Ya. Benar-benar. Walaupun tadi ada spill-spillan dikit ya, Baxi aja bisa flex. Iya. Walaupun masih ada harapan lah tadi. Ada. Iya. Iya, Gak apa-apa, iya. make it. Oke, kita akan masukin ke game yang kedua nih. Betul. Karena pastinya ini menjadi boostingan banget untuk Geek Fam setelah dapetin 1 poin tadi. Tapi ini transisi dari assassin ke tank jungle nih ya. Harusnya secara tempo akan jauh berbeda juga. Sementara dari tim Liquid ID mereka memainkan draft yang hampir sama ya. Kecuali ada di Leonie-nya yang tadi sempat pakai clue, sekarang di high loss. Dan Ini- sisanya masih sama. Ini coba lihat badan yang dimiliki nama Giko. Iya. Baxia sama Glue oke lah di awal lah. Tapi nanti ke belakang-belakangnya kan capek banget ya. Ul. Bener, dan belum lagi kalau misalkan emang udah ada badan kayak gini, Baloiski-nya bisa pakai glue-glue jahat kan. Yang biasanya keselip glowing, ada Genius. Ini mudah-mudahan aja bisa instan ya. Nanti pemain-pemain ID untuk bisa melakukan point kill ataupun ya team fight kalau rada lama puyeng ini kayaknya untuk mereka. Tempelan. Lo pilihan ya, tabrak roda gila, apa kena tempel jellyman? Pilih mana? Gue bisa di tempat gue aja nggak kira-kira gak ketemu mereka. Iya jangan. Tapi ini dia untuk set talent emblem-nya ya bagi Glurom juga dengan movement yang dicari. Tapi masalahnya sekarang Leonie babak belur. Oke, berhasil mengangkat tadi. Cuman Nazara coba lihat. Di saat dia berputar orang udah overthinking. Ya iyalah. Mau kemana nih ya? Mana niche? Iya, tapi lagi-lagi ya ini gameplay yang dimainkan oleh Marcel adalah untuk bagaimana megang ke arah arannya. Ya. Gak dikasih move sama sekali dan Baloiski flicker. Apa itu? Sambil flicker. Tangannya naik kan tadi. Tolong, tapi Marcel ini Aran yang dapet. kalah level ya. Tapi harusnya 4 juga sih di area dari Turtle sekarang. Yang udah bakal coba langsung di setup. Tapi Kevin masih tertahan di level 3. Mundur dulu sembari menarik ulur ke area dari Turtle-nya. Dan ini jadi seimbang nih keadaannya karena ada perebutan Turtle. Oke, sementara itu reward dari Blazer udah langsung dikeluarkan pula. Dan sekarang pertempuran terjadi. Paloy menjadi korban ditukar dengan Turtle. Yang berhasil diamankan oleh Nazara. Yap, itu dia pertukaran yang terjadi juga. Dan ada sedikit rotasi yang dilakukan oleh Kenziski ya untuk makan wave ke arah tengahnya. Masih cukup aman terbilang kali ini. Sementara tabrakan mulai terlihat lagi. Oke, ketabrak kah? Gak ada Karena sekarang mana. Zaman Force langsung dikeluarkan pula. Mana yang sangat tipis di dalam tubuh dari Kyo, untungnya masih bisa membuat Kyo kabur ke tempat yang aman. Itu benar-benar mana? Mananya mana? Mana? Sampai akhirnya Purify juga tadi terpaksa di-trigger ya Yep. oleh Kyo, tapi Marcel. Oke, di mid sendiri, 1v1 situation Kevin. Lebih Lama. memilih untuk bisa pergi. Iya, dan bahkan sembari juga Marcel, nge-retry ke arah Marcel. Little Wanderer ya. Jadi lumayan banget pastinya untuk nge-boost lagi dari Kevin untuk sekarang dan terjaga sebenarnya karena trade yang dilakukan sama tim Liquid ID setelah turtle yang tadi dilepaskan ini masih ada juga. Oke. Nah, Kyo ngebalas lu mah di sini mulu nih gua. Usir lu. Di situ lu ya. Tahu gua ini tempat lu. Gitu. Ini kenapa kita dubbing mereka? Kagak tahu. Tapi untuk item build pertamanya juga ya, ini modal Fury Hammer juga dari Marcel untuk bisa mendeliver damage. Iya. Begitupun dengan adanya Kevin. Modal yang percaya bangun- doang udah sulit sekarang gua. Bener. Dikecewain terus. Ya apalagi modal omong ya kan. Aduh, masih banyak lagi yang terpercaya kan. On the way ke arah Sky Pierce dari Kevin ya. Ini sebenarnya item yang template juga, tadi game pertama juga Kevin dengan Suyo masih dengan Sky Pierce. Cuman perbedaannya sekarang goldnya sengit banget. Itu kenapa lu? Gak apa-apa. Pikiran aja kepikiran. Iya, Heeh. dijanjiin doang kan. Gak sempat percaya banget aja. Lu bukan oknum itu kan? Bukan kan? Bukan. Paham gua di situnya. Oke, tapi rotasi lagi menuju ke arah bottom lane kali ini. Dan Aran bener-bener gak dikasih main loh. Yep. Susah banget Aran buat gerak. Bahkan mau jadi initiator. Ini geraknya, ruang geraknya terbatas banget. Kecuali nih, mungkin sekarang udah mulai maju ke area dari Turtle. Yap, ini deh. Area Turtle dan Marcel tadi mencoba untuk bisa mengganggu dan juga berhasil tadi memancing beberapa player untuk agak ngejar dikit ke dia. Reload main berhasil dibuka dan sekarang pertempuran akan seperti apa karena Kevin diusir jauh banget ke area belakang. Baloiski menjadi sebuah incaran dan Aboy masih melihat dari kejauhan dengan satu backup yang dia miliki dan sekarang ada beban kehidupan udah langsung ditambahkan pula. Tapi Aran memberikan balasan. Kevin belum mau mundur. Ya setengah darah tapi lihat Marcel. Yap. Itu dia Marcel. Sendirian saya Marcel. Masih berhasil selamat Marcel. Masih berhasil kabur dengan satu pukulan tadi yang masuk ke dalam lambung tadi Ul. Iya, itu.
semuanya fokus ke arah Marcel. Di sisi lain Nazaranya juga dapetin turtle dan Baloyski. Oke, Baloyski tertarik. Baloyski tidak akan selamat. Berhasil tadi sepertinya tim Liquid untuk membalaskan sedikit keadaan. Yes, tapi terbilang ya ini akhirnya menjadi pertukaran yang cukup adil juga dari tim Liquid ID. Mereka bisa dapetin point kill. Point mereka. kill versus objektif ya? Iya, 2 turtle dibayar dengan 2 point kill. Dan sekarang first item priority dari Kevin. Sky Pierce-nya udah selesai. Yang harusnya kalau misalkan memang nantinya team fight, efek eksekusinya nanti akan jauh lebih menjanjikan lagi dari tim Liquid ID. Tinggal PR-nya berarti untuk Drichel gimana caranya nge-poke dulu nih. Terutama frontliner, karena Baloyski aja kan tadi seperti apa yang lo bilang, Pak, di awal. Ini bisa dimakan. Karena kan biasanya namanya langsung ke bisa Curse Helmet. Betul. Atau mau langsung ke Kadang ada gede Glowing, ya, Ice Queen bahkan sering banget juga kita lihat. Baloy, aku pergi dulu, coba lihat. Dengan senyuman-senyuman Patrick itu. Iya. Tapi ini udah mulai diseimbangkan ya sama tim Liquid ya. Mereka nggak termakan banget sama tempo dari Geek Fam seperti di game pertama tadi. Sekarang keadaannya netral banget, bahkan dari segi gold gap aja ini hampir gak ada, cuma 100, 200 dan gak berjalan jauh. Oke, Arat lawan 2 orang sekaligus kah? Karena di bagian belakang Kevinnya hadir. Memberikan bantuan terhadap rekannya, disabet. Tapi itu betonnya gimana? Belum cukup ya, belum cukup. Tapi 1v1 di arah top lane yang masih terjaga juga untuk keduanya. Sama-sama di level 8 walaupun ada keunggulan dari Kensiski. Tapi gak dengan 3 pemain lain dari Geek Fam yang hadir. Kok mendadak hadir semuanya di situ dan Kyo. Udah gak kondusif lagi keadaan sepertinya. Di landing yang dimiliki oleh Kyo. Ya, harusnya satu buah outer turret bisa didapatkan. Yap, sementara Marcel di bagian bawah ngajak tempur terus. Ya, ini Pakito Cloud sih masalah ya kayaknya ya. Bisa jadi perebutan juga, tapi untuk sekarang turtle yang ketiga sudah muncul. Tidak akan ada kontes kah? Oke, langsung saja 1v2. Terus sekarang mereka bisa nggak mendapatkan langsung karena dari Marcel. Kalau Marcelnya masih bertahan untuk waktu yang tidak lama. Berhasil didapatkan oleh 2 orang sekaligus. Namun untuk sekarang terlihat Baloyski-nya mundur lagi. Baloy. Bukan menjadi hal yang baik, tapi ada ruang yang terbuka Ulzaman Force dari Kyo. Mengantarkan damage ya bola, tapi ada satu blessing cuan. Membalikkan suasana yang dibangun tadi. Untuk melawan. Iya, dan sebenarnya tim Liquid sadar nih ya, mereka nggak bisa kontes ke arah turtle-nya. Dan akhirnya mereka dapetin point kill ke arah Marcel yang berhasil. Tapi akhirnya gak jadi sesuatu yang bisa dibayar sama tim Liquid. Semenjak di top lane-nya juga ternyata ditabrak. Zaman Force gak ada tadi. Dan akhirnya Kensiski masuk dengan Blazing Duet. Sehingga akhirnya ini menjadi keuntungan yang sangat-sangat besar lagi untuk Geek Fam. Yang dari awal cuman gap bedanya 100-200 dan sekarang udah mulai bergerak menjauh. 2000 dengan item yang udah hampir mumpuni juga ya. Untuk Trinity dari Kensiski. Corrosion Sight yang belum selesai. Dan harusnya nih Baloyski tidak akan menuju ke arah glowing ya. Karena glowingnya udah ada di Aboy juga. Ini temponya kayak tempo nanggung gitu loh ya. Ya. Ya kayak kenceng banget enggak. Tapi mereka berhasil mendapatkan karena Kevin secara cepat. Dan mereka masih ingin lebih. Yap, itu coba lihat Baloyski. Sendirian aja Baloyski. Baloyski terjebak. Masih ada perlawanan dilakukan oleh Drichel. Dan juga Aran mereka berhasil mendapatkan 1 point kill. Bahkan sekarang blazing duet. Yang dimiliki oleh Kensiski membuat Leoni harus pulang. Iya, segitu Trinity-nya belum selesai ya. Belum maksimum gitu loh untuk Swift Trinity-nya juga. Leoni harus terpaksa mundur dan untungnya Leoni juga masih cukup tenang untuk tidak men-trigger karena Revitalize yang dia miliki. Sehingga ya masih akan bisa siap nantinya untuk teamfight jangka panjang di area perebutan Lord yang akan segera muncul. Sakitnya. Wah, dicicil terus tuh ya. Lunas ntar lama-lama nih. Iya. Win. Kalau trapping kayak gini loh agak sedikit ngeri ya. Karena ada Pakito. Lah kali ya oke Marcel. Whip dibalaskan Zaman Force. Kyo tidak ingin menyerah. Kyo mencoba untuk bisa mendapatkan 1 poin lagi dan flicker. Sedikit dakdik dong di tempat yang berbeda. Ada pertarungan di area dari Lord itu sendiri. Di mana Marcel dari tempat yang lain pun udah berhasil langsung dilumpuhkan secara cepat. Aratnya memberikan perlawanan. Ada Baloyski berhasil dihancurkan. Mereka mencari hero-hero untuk ditukar. Yap. Tapi team fight-nya nggak dilanjutin ya di area dari Lord tadi juga. Tapi solo kill. Wah, ada blessing coba dari Kensiski. Mencoba untuk bisa menghalau serangan yang dibangun oleh tim Liquid. Yap. Untuk bisa mengusir mundur ya. Mempertahankan outer middle turret agar tetap terjaga juga. Dan Lord akan perlahan berjalan di arah top lane. Geek Fam kembali lagi untuk menguasai bagaimana netral objektif bisa didapatkan.
Karena dari segi turret juga ini mereka unggul banyak kan. Atasnya inner turretnya udah gak ada, walaupun sebenarnya masih ada holy defense di arah top lane. Cuman ini masih menit 10, masih bisa ditahan harusnya dari Lordnya. Gak bakal berjalan terlalu jauh juga karena pemain-pemain dari tim Liquid udah siap. Cuman PR dari tim Liquid adalah gimana caranya mereka juga menanggulangi lane jauh yang bisa dipanjangin either itu dari Marshall ataupun dari Kenziski. Tinggal pilih aja siapa yang mau diberikan. Cuma tadi Kyo oke lah. Kalau untuk 1v1 Kyo berhasil ya karena emang memiliki damage yang besar juga. Cuman masalahnya kalau hero yang lain nggak bisa sendirian juga Iya susah ya. Siapa yang mau sendirian sama dia nih? Sulit. Berat ya. Berat banget. Ya, tapi pencurian menuju ke arah purple buff juga udah berhasil dilakukan oleh Nazara. Vision akan semakin luas lagi nih untuk bagaimana Geek Fam bisa menguasai River, bahkan jungle-jungle yang dimiliki sama Kevinnya juga. Tapi seenggaknya ya, untuk sekarang Kevin udah punya stack lethality yang lumayan. Nah, mau ditabrak kan nih? Ditabrak di all in kah? Karena di bagian belakang Baliskin sudah siap untuk bisa menampakkan beban kehidupan. Bahkan tadi ada Crimson Packer yang sudah langsung diambil oleh Blast Duet. Terlihat masuk dan juga menusuk di area pelanggan yang dimiliki oleh pemain dari Liquid ID itu sendiri. Arannya mencoba untuk bisa memberikan balasan. Bahkan tadi Kevin yang masih melihat dari kejauhan belum ingin masuk kembali di panah kah? Berhasil tadi memberikan damage terhadap Aboy. Aboy yang pun masih berhasil kabur dan tidak ada yang tumbang dari Geek tapi memakan korban satu. Iya. Dari Liquid. Ya Leon yang hilang karena babak belur banget. Tadi harusnya ada efek butterfly dari Wishing Lantern yang dimiliki juga sama Aboy. Jadi efek poke dari tim Geek ini sangat-sangat kuat. Dan akhirnya Kenziski hadir itu bisa jadi banyak tugas. Bisa jadi eksekutor, bisa jadi juga yang ngepok-ngepok. Dan bahkan yang tadi dia lakukan adalah tabrak backlinernya. Iya, Kenzi bagus banget loh. Dia masuk ke belakang langsung. Nah nih. Kang pancing emang. Iya, dan bahkan sampai Drichel brute force ya. Dia lebih menjaga bagaimana sustainability nantinya di dalam satu buah team fight. Untuk brute force yang dimiliki oleh seorang Chusin dari Drichel. Karena kan biasanya kalau Chusin juga ada Sky Pierce ya. Tapi karena di sini ada Kevin dengan Suyonya, jadi Sky Pierce-nya dikasih aja ke Kevin. Dan si Halberd jadi item ketiga untuk Marcel sekarang. Dia udah hybrid ya, dengan swing juga. Dan sekarang Kyo harusnya akan menjadi harapan damage dealer utama dari tim Liquid dengan Holy Crystal yang baru saja selesai. Tuh Aran gak dikasih ngedekat loh. Gak ada. Aran gak dikasih ngedekat. Kevin menunggu kabar. Kyo sudah terlihat. Richel mencari momentum. Leoni siap untuk bisa membuka pertempuran ini kah? Tapi udah dibuka duluan oleh pemain dari Geek itu sendiri. Aran yang gila begitu banyak HP di dalam tubuhnya, bahkan terlihat ada zaman pun di tempat yang berbeda. Marcel langsung dikejar oleh Kyo. Dia mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya. Sementara sekarang Marcel melawan 3 orang sekaligus kah? Karena masih ada damage yang bisa diantarkan, tapi 3 player dari Liquid. Mereka berhasil melawan 1 point kill, namun mid-nya, Lord-nya kecolong. Ya, jangan lihat KDA Marcel yang 1-3-1 ya, tapi dia selalu bisa memancing Iya loh. perhatian dari pemain-pemain tim Liquid untuk ngejar ke arah dia. Even pun dia tumbang, harusnya itu gak jadi masalah karena keuntungan yang diambil sama Geek Fam Tapi itu lebih banyak. Bocil KDA tapi tidak terima itu, Betul. Tertutup kan mata dan mata Tertutup hatinya. matanya. Susah ya. Bocil KDA tidak terima itu. Iya, apa? Dia tidak menerima ruang yang diciptakan sama Marcel. Lihat, Iya. mid rubuh, Lord hilang. Yang mahal juga sebenarnya mungkin kalau dari cara pertukaran pemain dari tim Liquid ya kan mereka nggak ada yang tumbang. Iya. Lordnya harusnya masih bisa ditahan tapi outer middle turret ini loh yang mahal banget. Jadi semakin luas lagi vision dari Geek Fam dan Baloisi sekarang udah bahkan masuk. Oke. Bahkan sekarang di Richelnya langsung saja terusir mundur. Belum ada lagi pertemuan terjadi tapi barusan. Coba lihat. Hampir saja Baloy. Tapi Richel berhasil membawa Baloy ke lembah yang begitu gelap. Dalam ya. Dalam banget dari Baloiskinya juga karena nggak ada flicker. Kalaupun tadi dia turun, dia nggak bisa keluar. Jadi ya udah pasrah aja. Oke. Sementara itu mereka harus mundur kembali. Yap. Sekarang menyisakan 3 base turret untuk tim Liquid ID. Lagi-lagi mereka dalam keadaan yang tertekan. Dengan banyaknya objektif yang bisa ditabung sama Geek Fam. Satu-satunya yang mereka dapetin adalah turret di area bottom lane dan itu masih belum cukup pastinya. Untuk bisa mengejar ketertinggalan mereka. 4.000 sekarang gapnya dengan item build juga. Trinity udah selesai untuk Kenzie. Bahkan Respect dengan 1 buah Magic Blade akan menuju ke arah Rose Gold Meteor nantinya. Karena ya yang masuk damage ini dari Drichel ataupun dari Kyo nanti. Yap.
Cuman tadi yang terlihat adalah beberapa kali pemain dari Liquid yang emang terpancing nih, udahlah Marcel kita hilangin dulu lah. Iya, Walaupun tapi akhirnya kita beramai-ramai ngejar ya. Tapi yang penting dia hilang dulu deh gitu. PR ya, PR-nya. Jadi berkali-kali kena aja lagi kebuka lagi. kena lagi. Tapi glowing ternyata tetap ya untuk Baloyski dan full Tetap. utility buat Drichel-nya juga setelah Brute Force, Ice Queen. Berharap mencoba untuk memegang ke arah frontliner utama ya, terutama dari Geekfam juga. Divine Glaive udah selesai, nah ini sebenarnya secara resource damage dari tim Liquid ID juga udah mulai mengejar ya. Udah mulai. Terutama untuk Kyo nih yang udah Ya. selesai. Item terakhir nih, tinggal dicari lagi. Dengan Wishing Lantern, Blood Wings dan juga Divine Glaive. Apoy udah berhasil banget pastinya untuk memaksimalkan tadi Wishing Lantern-nya dan sekarang udah ditambah lagi dengan Divine Glaive. Ngebonyokin Leoni berkali-kali. Ya, ini dia. Baloy push landing jauh forward. Ya, dulu ya. pegang dulu, tolong pegangin. Dan akankah ada inisiasi yang dilakukan? Oke, dari luar manipulasi langsung terlihat di dalam area tersebut Kyo-nya hampir terjebak. Bahkan barusan ada satu area tertinggal, bisakah Leoni selamat dan bisa. Sedikit lagi Leoni Aran. hampir tertangkap namun Aran itu pada berbeda. Aran pun bisa melepaskan dirinya dari cengkraman yang begitu mengerikan yang diciptakan oleh pemain dari Kick. Dan belum ada yang tumbang sejauh ini. Iya, tapi itu nge-trigger juga resource tadi dari Revitalize, tapi Baloyski masih mau maju. Yang pastikan baju dan pelasi jual. What? Flicker! Flicker! Mau kabur kemana tetap diikutin ketempelan loh. Wah! Wah! Blazing! Do it well! Kenzie! Flicker yang ngejar akhirnya ngebuat tadi Drichel dan Kyo. Hilang! Satu sumber utility, satu sumber damage di waktu bertepatan. Sekarang Lord juga didapatkan oleh Geekfam. Wow! Wow! Sebuah insting untuk mengikuti begitu cepat juga yang dipertontonkan oleh Kenzie. Namun untuk sekarang coba lihat. Ada beberapa player yang dimiliki oleh Geek. Mereka mencoba untuk bisa masuk ke area dalam membuka sebuah ruang di mana satu Pestaron berhasil dihancurkan pula di area mid. Dan Naboy masih mencoba untuk nge-spam apapun yang dia miliki. Yap. Tapi lethality tadi lumayan bertambah ya untuk hilangnya Marcel juga. Cukup dalam tadi. Tapi serangan, gempuran dari Geekfam gak akan berhenti sampai situ. Karena Lordnya pun masih dibiarkan berjalan di arah top lane sembari menunggu Marcelnya hadir. Walaupun harusnya ini gak akan sempat sih untuk Marcel hadir di area teamfight nantinya. Hanya dengan 4 pemain saja akankah bisa memaksimalkan ke arah Lord yang sudah mereka dapatkan. Yap. Bottom lane sih harusnya yang bakal diincar dulu. Karena Lordnya gak bisa di-cover. Mereka kurang dari jumlah pastinya. Ini kayak tiap game itu ada aja bintangnya gitu loh mereka ini ya. Merata ya. Iya. Ada kemarin kita lihat Baloy. Ada aja Tadi game gitu. 1 Nazara. Nazara gitu. Ada aja gitu star of the show-nya yang emang mantep pada. Mantap banget. Oke. Pelan lagi, Geekfam gak mau terlalu memaksakan kehendak dengan 2 base turret yang hancur, itu udah terasa cukup. Buset dah itu coba lihat tuh. Iya, merah, terjal ya. Buat Geekfam, mereka kuasain banget dari awal pelan. Tapi setelah ada dapat momen, setelah banyaknya momentum juga yang diciptakan dari Geekfam, itu nge-swingnya jauh banget. Dan gak turun loh. Karena mereka dapetin momen-momen lagi, dan targeting yang bagus banget juga. Bahkan Kenziski bukan sebagai eksekutor doang ya, Iya. karena tadi yang initiate duluan. Iya. Dan kadang ini yang terlihat jelas ya dari Geek sekarang, permainan tarik ulur mereka begitu baik loh. Benar-benar. Kayak mereka nyerang dulu, habis itu mereka mundur, mereka coba lagi, lawannya kepancing. Nah itu nanti tuh. Iya. Damager intinya tuh baru masuk tuh di situ dan Kenzie berkali-kali kayak begitu loh Dan kelakuannya. disiplin juga kan, Iya. maksudnya mereka tarik ulur tapi gak ada yang terlalu jauh gitu loh. Wup. Mereka tahu banget gimana kontrol temponya juga. Udah ada 3 orang tadi tuh kalau nggak salah ketarik sama Marcel tuh, sampai ke situ tuh. Ujung-ujungnya ke sudut sekarang di sini. Mencari perhatian. Iya Marcel memang jadi masalah juga. Sebel banget lihat Pakito begini. Dipancing-pancing ya. Iya. Oke pelan-pelan kali ini dari Geekfam juga akan menunggu ke area dari Lord yang akan segera muncul. Ini item juga udah mumpuni. Bahkan Marcel juga udah bakal susah ditumbangin ya. Udah ada Radiant, udah ada Chesed Pauldron. Dan bahkan Clock of Destiny dari Drichel juga udah selesai. Fight panjang sebenarnya bisa dibawain sama tim Liquid ID. Cuman dari tadi kayak memang dipecah aja gak sih sama Geekfam. Marcelnya mancing satu sampai akhirnya tim fight yang di sisi lain. Di area dari Lordnya kurang Iya. orang. Nih pergerakan Kenzie ini gak ada yang tahu loh dia mau masuk kapan. Iya. Biasanya kan
Marksman belakangan ya? Marksman Dia belakangan. duluan, Kadang Bang. tadi duluan. Nah, duluan Bang. Nanti pas kita lihat misalnya ada team fight di mana Blazing Queen ada ditunggu dia nggak ada. Tapi tahu-tahu ntar nongol lagi depan yang lain itu. Oke, Leoni dan mereka ada di dalam satu kotak dari Real One main Blazer dan Leoni harusnya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Dan itu dia satu player berhasil langsung diamankan. Marcella tadi memberikan gangguan di mana Kevin yang nggak bisa maju sama sekali. Kyo harus mundur, Aran harus melihat dari kejauhan dan Richel sama aja. Ya, dan harusnya ini gak akan bisa kontes sih dari tim Liquid ID. 4 versus 5 dalam keadaan tertinggal juga bukan hal yang ideal untuk mereka. Jadi lebih memilih untuk relain aja Lord yang mereka set up defense lagi. Yap. Karena cukup berbahaya kalau paksa kontes juga. 4 orang cukup karena sekarang Marcel. Marcel. Teror dulu aja udah PR ya. Apalagi gitu. Teror Kang Pukul ya Allah. Apakah ini waktunya, Ul? Apa? Pakilung. Hah? Di gold lane? Iya. Kasih tahu login jam berapa? Gua tabrakin Pak ya. Oke, Lord What? sekarang udah Sakit bermasuk. banget Kenzie. Harus benar tadi. Dengan satu BMI yang dia milikin sementara sekarang. Lord sudah akan memimpin bagaimana pertempuran Marcel. Mendorong sampai belakang. Dan di barisan terdepan dan di mana Pestaran yang terbuka dan begitu lebarnya. Ada satu lagi Blazing Duel dan juga Winter kan udah langsung dibuka bersamaan. Dengan Pestaran udah berhasil dihancurkan kembali. Mereka berusaha untuk bisa mengajukan karena satu base utama yang dimiliki oleh pemain dari Liquid. Sejauh ini ada orang yang tumbang. Bahkan Kevin pun langsung menghilang. Dengan zaman pos yang dimiliki oleh Kyo masih berusaha untuk bisa mempertahankan satu base terakhir yang mereka punya. Oh, tapi ada 2 wave dari atas dan bawah. Oke, ini dia wave lagi, serangan lagi, Kenzie down tapi best tetap menjadi milik dari Geek. 21 menit memang panjang, tapi Geek Fam